bekerja sama menekan Master Aula keempat, sedangkan yang lain melanjutkan persaingan dalam menemukan harta. Lagi-lagi Fang Yi menghentikan Mu Chen, namun kali ini dia tidak sendiri, bersama Pangeran Dunia Bawah coba melampiaskan kekesalannya pada Mu Chen. Melihat komandan kita tanpa pasukan dengan percaya dirinya mereka coba menghentikan. Ketika badan surgawi Mu Chen keluar dengan 5 matahari, lanjut aja yuk ceritanya. Haha. 5 tombak matahari, 3 badan surgawi berdaulat besar berdiri di cakrawala, dan fluktuasi energi spiritual yang besar berkumpul di sekitar mereka seperti badai. Kabut terbentuk saat mereka bernapas, dan mereka seperti 3 binatang primordial besar yang mengerikan. Meskipun 3 tubuh surgawi berdaulat gagah berani, tubuh agung matahari abadi Mu Chen lebih gagah daripada Pangeran Dunia Bawah dan Fang Yi dalam hal kekuatan dan penindasan. Bagaimanapun, tubuh abadi matahari besar adalah dasar untuk mengolah tubuh abadi primordial. Apa itu tubuh abadi primordial? Itu adalah salah satu dari 5 benda surgawi primitif di dunia 1000 besar. Tubuh abadi primordial di peringkat di 5 besar dari 99 badan surgawi berdaulat. Bahkan penguasa surgawi tidak bisa memiliki badan surgawi yang begitu kuat. Meskipun tubuh surgawi Netherworld dan tubuh surgawi turun bintang primordial bukanlah benda langit biasa, dibandingkan dengan tubuh surgawi abadi, mereka tidak sekuat itu. Kekuatan teratas melihat bahwa Mu Chen telah muncul di atas tubuh abadi matahari, dan saat dia menginjaknya, mereka dapat dengan jelas merasakan energi spiritual mengerikan dari tubuh surgawi berdaulat. Saat kekuatan Mu Chen telah menembus ke kelas 5 Sovereign, Grid Solar Unding Body juga menjadi lebih kuat. Meskipun Mu Chen menghadapi 2 badan surgawi berdaulat yang kuat, dia tidak takut karena kekuatannya yang agung. Pangeran Netherworld muncul di atas tubuh surgawi Nethernya dengan baik. Dia memandang dengan muram pada tubuh agung matahari yang tidak mati dan berkata dengan marah kepada Fang Yi melalui transmisi suara, bodoh. Di mana dia mengolah badan surgawi berdaulat ini? Ini jelas tidak ada dalam daftar 99 benda surgawi berdaulat, tapi sangat sulit untuk ditangani. Petik 2. Ini tidak mengherankan. Dunia 1000 besar begitu besar, dan meskipun daftar 99 badan surgawi berdaulat sangat kuat dan bergengsi, daftar itu tidak mewakili semua badan surgawi berdaulat. Ada beberapa benda surgawi berdaulat yang kuat tetapi tidak tercatat. Fang Yi mengerutkan kening dan melanjutkan dengan dingin, meskipun badan surgawi berdaulatnya sangat kuat, menurutku dia tidak bisa melawan kita berdua. Mata Pangeran Netherworld terlihat sangat jahat saat dia berkata, jika kita tidak membunuhnya hari ini, kita akan kehilangan pijakan di antara generasi muda di wilayah utara. Fang Yi menarik napas dalam-dalam dan berteriak, ayo pergi sekuat tenaga dan berhenti menyeret kaki kita. Keduanya saling memandang, dan niat membunuh memenuhi mata mereka. Detik berikutnya, mereka membungkuk ke depan dan memukul kepala badan surgawi masing-masing. Darah memercik dan dengan cepat berubah menjadi rune cahaya berdarah. Mereka kemudian menyebar di sekitar kepala benda surgawi yang berdaulat dan meresap ke dalam. Ledakan. Saat rune cahaya berdarah memasuki kepala benda surgawi berdaulat, tubuh dan mata dari 2 benda surgawi berdaulat mulai memerah. Mengaum. Energi spiritual berkecamuk di dalam 2 badan surgawi berdaulat. Seekor naga ganas tampak terperangkap di dalam diri mereka masing-masing, dan ia terus-menerus berteriak, mengguncang cakrawala. Mereka telah menggunakan semangat mereka untuk meningkatkan kekuatan badan surgawi berdaulat. Pangeran Netherworld dan Fang Yi sangat kejam. Ketika kakap dari gerbang setan dan Su Biyue dari Gunung Suci melihatnya, mereka menjadi pucat. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa Pangeran Dunia Bawah dan Fang Yi akan memanggil badan surgawi berdaulat mereka dan menggunakan esensi darah mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Meskipun kekuatannya akan besar, dampaknya juga akan besar. Pangeran Netherworld dan Fang Yi akan membutuhkan lebih dari 6 bulan untuk memulihkan diri. Menilai dari ini, mereka dapat melihat bahwa Fang Yi dan Pangeran Dunia Bawah waspada terhadap Mu Chen. Mu Chen kaget saat melihat apa yang mereka berdua lakukan, dan dia merasa terancam. Bagaimanapun, Pangeran Netherworld dan Fang Yi adalah penguasa kelas 6. Dengan pasukan gabungan dan senjata rahasia yang mereka gunakan untuk meningkatkan kekuatan mereka, bahkan jika mereka telah bertemu dengan harimau naga langit, mereka tidak akan memiliki masalah untuk menghadapinya. Bahkan penguasa kelas 6 biasa akan mencoba menghindarinya. Mu Chen menghela nafas, dan wajahnya berangsur-angsur berubah serius. Dia menyatukan tangannya untuk membentuk segel, dan segera dia berubah menjadi bayangan.
Dia tidak pernah menganggap enteng lawannya. Itu seperti singa melawan kelinci. Dia selalu melakukan yang terbaik tidak peduli siapa lawannya. Selain itu, Pangeran Netherworld dan Fang Yi bukanlah kelinci pemalu. Mereka serigala yang ganas. Ledakan, ledakan. Saat Mu Chen mengganti segelnya, energi spiritual di sekitar tubuh surgawi Nether dan badan surgawi turun bintang primordial melonjak. Saat mereka saling bersentuhan, angin dan guntur berdesir. Fang Yi menatap Mu Chen dengan mata merah. Dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya dan berteriak, "Kekuatan super berdaulat, tombak ilahi galaksi kuno." Berdengung, berdengung. Energi spiritual di langit dan bumi berkumpul menuju telapak tangan tubuh surgawi keturunan bintang primordial. Dalam waktu singkat, tombak besar muncul di antara telapak tangannya. Tombak besar itu sederhana dan kokoh dengan ukiran bintang di atasnya. Kekuatan bintang sudah cukup untuk menghancurkan gunung dan bumi. Fang Yi telah menggunakan tombak ilahi galaksi kuno ini sebelumnya ketika dia bertarung dengan Mu Chen. Jelas bahwa ketika dia menampilkan kekuatan super berdaulat lagi, itu jauh lebih kuat sekarang daripada sebelumnya. Sebelumnya, Fang Yi dan Mu Chen terluka parah saat menggunakan Sovereign Superpower. Kali ini, Fang Yi berniat membunuh Mu Chen dengan itu. Kekuatan super berdaulat, tombak Dewa Dunia Bawah yang merusak. Pangeran Netherworld, yang berada di sisi lain, berteriak pada saat yang sama dan udara dingin memenuhi area tersebut. Udara hitam berkumpul di depan badan surgawi Nether seperti awan hitam, dan mereka tampak cukup berat untuk menghancurkan langit. Tubuh surgawi Netherworld mengulurkan tangannya yang besar dan meraih awan hitam. Ketika itu membuka tangannya lagi, tombak merah ganas ada di dalamnya. Wajah hantu ganas muncul di tombak besar, dan mereka berteriak, menyebabkan energi spiritual di tubuh seseorang melonjak. Kedua orang gila ini, mereka telah mengaktifkan kekuatan super berdaulat mereka. Ketika kekuatan puncak melihatnya, mereka terkejut. Hanya beberapa dari badan surgawi berdaulat yang memiliki kekuatan super berdaulat. Ini adalah taktik yang mematikan, tetapi Pangeran Dunia Bawah dan Fang Yi tidak ragu untuk menggunakannya. Fang Yi dan Pangeran Netherworld menatap tajam ke arah Mu Chen dan berteriak, "Bunuh dia." Tombak besar dan tombak ditembakkan seperti dua naga besar, dan dua energi spiritual yang mengerikan menargetkan Mu Chen. Ledakan, ledakan. Dimanapun dua serangan kuat berlalu, ruang itu retak dan meninggalkan dua jejak panjang di kehampaan. Bahkan setelah sekian lama, kerusakan itu gagal memperbaiki dirinya sendiri. Niat membunuh yang mengerikan menyebar dan bertahan di cakrawala. Penindasan energi spiritual dari kedua naga itu menjebak ruang di sekitar Mu Chen. Jelas bahwa Fang Yi dan Pangeran Dunia Bawah bermaksud menggunakan pukulan mematikan ini untuk membunuh Mu Chen. Mu Chen mengangkat kepalanya, dan serangan mengerikan tercermin di mata hitamnya. Dia segera berhenti membentuk segel bayangan setelahnya. Kekuatan Super 9 Matahari, aktifkan 3 matahari. Setelah Mu Chen berteriak, 3 sinar cahaya keemasan meledak dari grid solar unding body. Saat cahaya keemasan menyebar, 3 matahari emas terbit. Kamu menggunakan pukulan ini lagi. Anda telah menggunakannya untuk menahan saya sebelumnya. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya lagi? Ketika Fang Yi melihatnya, cahaya dingin melintas di matanya. Tampak jelas bahwa kekuatan Activate Three Suns tidak mampu menekan Fang Yi, yang kekuatannya telah ditingkatkan. Mu Chen sudah mengharapkannya, dan dia menatap datar ke arah Fang Yi. Fang Yi telah meningkatkan kekuatannya, begitu pula dia. Mu Chen menyeringai dan mengubah segelnya. Kekuatan Super 9 Matahari, aktifkan 4 matahari. Hati Mu Chen bergemuruh, dan cahaya keemasan yang kuat meledak dari tangan kanan grid solar unding body. Matahari emas kembali terbit. Energi spiritual yang mengerikan berputar keluar dari tubuh agung matahari yang tidak mati dan menyebabkan angin dan guntur mengaum. Fang Yi dan Pangeran Netherworld tiba-tiba menjadi pucat. Mu Chen memandang mereka dengan mengejek. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Apakah menurutmu ini akhirnya?" Ketika Fang Yi dan Pangeran Netherworld mendengarnya, mereka terkejut. Sebelum mereka dapat berbicara, Mu Chen telah menarik napas dalam-dalam lagi, dan wajahnya berubah serius. Dia mengubah segelnya, dan Laut Sovereign melonjak di belakangnya. Energi spiritual yang agung terus mengalir ke tubuh agung matahari yang tak mati. Mengingat kekuatannya saat ini, Mu Chen merasa bahwa dia tidak terbatas pada mengaktifkan 4 matahari. Dia harus mencari terobosan lain. Mu Chen mengubah segelnya perlahan seolah tangannya berat.
Energi spiritual di tubuhnya berkumpul ke arah tangan kiri Grid Solar Unding Body, dan cahaya keemasan melonjak dalam sekejap. Matahari emas kembali terbit. 5 matahari emas telah terbit di atas tubuh agung matahari yang tak mati. Kekuatan Super 9 Matahari, aktifkan 5 matahari. Suara Mu Chen bergemuruh di dalam hatinya, dan pada saat berikutnya, 5 matahari emas meledak. Mereka berubah menjadi cairan emas dan berputar menuju telapak tangan Grid Solar Unding Body. Cahaya keemasan menyebar, dan tombak emas yang sangat besar muncul. 5 matahari tergantung di atas tombak emas, dan saat mereka berputar, energi spiritual yang ganas menghancurkan kekosongan. Kekuatan Super 9 Matahari, tombak 5 matahari. Pingsan para pahlawan, ledakan. Ketika tombak emas besar muncul di tangan raksasa The Great Solar Unding Body, energi spiritual yang sangat ganas pecah. Riak emas menyapu dan menutupi area yang luas. Kekuatan penindas yang menakjubkan menyelimuti seluruh ruang, dan semua kekuatan teratas tampak menakutkan. Tombak emas raksasa bahkan bisa menakuti Sovereign Grade 6. Mu Chen berdiri di atas tubuh abadi matahari besar. Dia juga menatap tombak emas raksasa itu. Shock dan keheranan melintas di matanya. Kekuatan super berdaulat dari Grid Solar Unding Body adalah 9 kekuatan super matahari, yang dapat mengaktifkan kekuatan 9 matahari, sehingga secara dramatis meningkatkan efektivitas tempurnya. Tapi, kekuatan super 9 matahari tidak berhenti sampai di situ. Itu juga bisa berubah menjadi kekuatan yang lebih hebat, seperti segel emas matahari surgawi dan tombak 5 matahari. Pastinya, ini adalah kekuatan super berdaulat yang kuat dan kuat. Namun, seseorang harus memenuhi syarat yang ketat sebelum dapat mengaktifkannya. Orang tersebut harus menguasai kekuatan Super 9 Matahari. Dengan demikian, Mu Chen hanya bisa mengaktifkan 5 tombak matahari setelah dia mengedarkan kekuatan 5 matahari di kekuatan Super 9 Matahari. Mu Chen tahu bahwa kekuatan Super 9 Matahari belum mencapai batasannya. Tapi, dia harus berlatih lebih banyak sebelum dia bisa menyaksikan transformasi yang lebih kuat oleh kekuatan Super 9 Matahari. Dia tidak bisa menunggu hari itu tiba. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk menantikan hari itu. Mu Chen menarik napas dalam-dalam untuk menekan kegembiraannya, lalu mengangkat kepalanya. Suara pemecah angin bertiup di langit. 2 pelangi ringan melesat dengan kecepatan tinggi, seperti naga raksasa. Fang Yi dan Pangeran Dunia Bawah membuat serangan kekuatan penuh mereka. Refleksi dari 2 tombak cahaya seperti naga membesar dengan cepat di mata Mu Chen. Meskipun menghadapi serangan yang dominan, Mu Chen memiliki senyum di wajahnya. Setelah dia mengedarkan kekuatan 5 matahari, Mu Chen tidak perlu takut pada lawannya lagi. Ledakan. Saat Mu Chen merenungkan pikiran-pikiran ini, tubuh abadi matahari yang agung mencengkeram tombak 5 matahari yang seperti emas. 5 matahari yang terik berputar di ujung tombak. Sepertinya benar-benar ada 5 matahari di atasnya, yang semuanya memancarkan penindasan yang tak terbatas. Biarkan aku mencobanya. Tombak 5 matahari ini pasti benar-benar kuat, karena aku perlu menggunakan kekuatan 5 matahari untuk mengaktifkannya. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, sambil menjentikkan jari-jarinya yang panjang. Weng! Saat jari-jarinya menjentikkan, tombak emas raksasa itu keluar dari tangan Grid Solar Unding Body. Kecepatannya sangat cepat, menghasilkan suara ledakan. Ruang itu meledak terbuka, dan retakan besar terbentuk. 5 tombak matahari, hancurkan matahari. Mu Chen berkedip. 5 matahari emas yang berputar meledak tiba-tiba di ujung tombak. Gelombang panas keemasan yang menakutkan menyapu amarah. Saat 5 matahari meledak, sinar keemasan di ujung tombak semakin kuat. Akhirnya, itu menjadi pilar cahaya yang panjang dan ditembakkan. Pilar cahaya itu sangat kuat, karena mengandung energi spiritual yang mengamuk yang menakutkan. Kekuatan tertinggi itu, seperti Sleeping King dan Condor King, memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka saat melihat ini. Pada saat itu, pilar cahaya itu menembus kehampaan dan berbenturan keras dengan 2 tombak cahaya mirip naga. Dentang. Saat mereka bertabrakan, suara benturan keras terdengar. Dampak mengerikan dari tabrakan keras menyusul. Gelombang dari benturan menyapu dengan kuat, mengubah dan merobek ruang di seluruh wilayah. Prince of Netherworld dan Fang Yi menyaksikan tabrakan itu dengan mata terbuka lebar. Saat berikutnya, ekspresi mereka mengeras. Kaca, tombak dan tombak yang tersembunyi di tombak cahaya hancur menjadi debu bintang. Sial, baik Pangeran Netherworld dan Fang Yi tampak cemberut.
Dengan tembakan mematikan mereka, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka mungkin tidak dapat dengan mudah menghadapi Mu Chen. Weng, Mu Chen memandang mereka dengan mata hitam pekat, tidak menunjukkan emosi, sementara mereka merasa marah tentang itu semua. Mereka bisa merasakan hawa dingin saat dia melihat mereka. Mengusir, Mu Chen mengangkat jarinya dan mengetuk udara di atasnya, masih tidak menunjukkan ekspresi apapun. Mengusir, saat dia mengetuk udara, Pangeran Dunia Bawah dan Fang Yi menyaksikan sesuatu yang menakutkan. Pilar cahaya sebelumnya yang memblokir tembakan pembunuh mereka belum menghilang. Sebaliknya, itu terbagi menjadi dua, melesat ke arah mereka dengan kecepatan kilat. Kematian bergegas menuju mereka. Pangeran Netherworld dan Fang Yi menunjukkan ketakutan di wajah mereka, karena mereka tahu jika mereka diseret ke pilar cahaya emas yang gagah, mereka pasti akan mati. Keduanya memutih. Mereka mengertakkan gigi dan memutuskan untuk mundur. Saat mereka mundur, benda surgawi berdaulat di bawah kaki mereka terlempar. Tubuh besar itu bentrok keras dengan pilar cahaya kemasan. Karena keduanya adalah orang-orang yang tegas dan kejam, mereka berpikir bahwa, meskipun mereka menderita kerugian, itu masih merupakan pilihan yang lebih baik daripada menggunakan tubuh fisik mereka sendiri untuk menahan serangan itu. Tidak seperti binatang ilahi humanoid Mu Chen, tubuh fisik mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Ledakan, suara gemuruh terdengar, saat pilar cahaya bertabrakan dengan dua benda surgawi. Saat sinar cahaya kemasan bersinar, mereka semua dapat dengan jelas melihat bahwa retakan menyebar keluar dari kedua benda dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Akhirnya, sinar kemasan juga keluar dari retakan. Ledakan, kedua badan surgawi berdaulat meledak menjadi bintang sekali lagi. Wajah Pangeran Netherworld dan Fang Yi seputih seprai. Mereka hampir tidak bernapas. Karena benturannya cukup keras, mereka langsung pingsan. Mu Chen menarik terlalu banyak perhatian. Ketiganya adalah kekuatan tertinggi di antara generasi muda. Tapi, konfrontasi mereka bahkan lebih mengasyikkan daripada kekuatan tertinggi Sovereign Grade 9, seperti Sleeping King dan East Pavilion Master. Meskipun Pulau Batu telah menekan semua energi spiritual, konfrontasi tidak menghentikan siapapun untuk mengarahkan tatapan terkejut mereka ke arah mereka. Kakap, Subi Yue, dan yang lainnya, yang mengawasi korek api, menarik napas dingin. Mereka memandang Pangeran Dunia Bawah, dan Fang Yi, karena keduanya terbaring tanpa sadar di lantai. Mereka telah menyaksikan bagaimana Mu Chen mengalahkan mereka. Meski begitu, mereka tetap saja merasa kaget. Mereka pikir akan cukup baik bagi Mu Chen untuk tetap tak terkalahkan di bawah pasukan gabungan Pangeran Netherworld dan Fang Yi. Tapi, siapa yang mengira bahwa Mu Chen bisa membuat mereka masing-masing menjadi setengah mati? Snapper dan Subi Yue menghela nafas kaget secara diam-diam. Kembali ke Dragon Phoenix Rift, Mu Chen telah melakukan semua yang dia bisa, tetapi dia hampir tidak bisa memenangkan pertarungan dengan Pangeran Netherworld. Namun, pada saat ini, bahkan ketika Pangeran Netherworld bergandengan tangan dengan Fang Yi, mereka bukan tandingan Mu Chen. Sulit membayangkan betapa cepat dan betapa menakjubkannya Mu Chen dalam beberapa tahun lagi. Ada tatapan terkejut di wajah di mana-mana. Tapi, Mu Chen terus menatap kedua tubuh yang setengah mati itu dengan mata sedingin es. Dia menjentikkan jari, dan dua pita energi spiritual melesat keluar, menargetkan kedua kepala. Sangat jelas bahwa Mu Chen berusaha menghilangkannya sepenuhnya. Mengusir, meskipun Mu Chen sangat menentukan dalam kepindahannya, dia tidak berhasil. Tepat ketika dua pita hendak mengenai mereka, dua sosok lainnya berlari di depan mereka, menahan pukulannya dengan lengan baju mereka. Mu Chen mengerutkan kening, ketika dua tetua Sovereign Grade 6 dari Istana Netherworld dan Pavilion Ilahi muncul di depan mereka. Sepertinya keduanya akan melindungi kedua orang ini dengan segala cara. Meskipun dua Sovereign Grade 6 tidak bergerak lebih jauh setelah menyelamatkan Pangeran Netherworld dan Fang Yi, mereka juga tidak berani meremehkan Mu Chen. Mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Pangeran Dunia Bawah dan Fang Yi, tetapi Mu Chen bisa melakukannya. Ini berarti bahwa Mu Chen telah meningkatkan keterampilannya ke tingkat yang setara dengan mereka. Oleh karena itu, keduanya tidak ragu untuk mundur setelah mereka melakukan penyelamatan, terutama karena takut Mu Chen akan menyakiti mereka. Mu Chen tertawa dengan kecepatan mereka mundur. Dia tidak bersikeras untuk membunuh Pangeran Dunia Bawah dan Fang Yi, karena keduanya tidak hanya menggunakan sihir hitam, tetapi mereka juga terluka parah. Jadi,
Mu Chen mengalihkan pandangannya dari mereka dan memfokuskan perhatiannya ke tengah danau. Kelompok cahaya yang ada di sana berkurang selama pertempuran baru-baru ini, tetapi tidak satupun dari mereka berhasil mendapatkan cairan dewa spiritual. Apakah cairan dewa spiritual masih ada? Tidak banyak kelompok lampu yang tersisa, dan Mu Chen menatap mereka. Hanya ada 5 kelompok yang tersisa. Mereka memiliki cahaya paling terang, dan kecepatan mereka cepat. Kekuatan teratas mencoba menangkap mereka, tetapi mereka gagal. Mu Chen sedang mengincar 5 kelompok lampu. Tepat ketika dia akan menggunakan akal sehatnya untuk merasakan benda di dalam cahaya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Dia mengepalkan tangannya, dan benda gelap muncul di telapak tangannya. Itu adalah segitiga besi hitam misterius. Setelah dia mendapatkannya, segitiga besi hitam itu tidak bereaksi. Kemudian, tiba-tiba menjadi panas terik. Master Pavilion Selatan, Mu Chen berdiri di udara di atas danau. Dia fokus pada benda di tangannya. Besi segitiga berwarna arang itu panas membara. Ini adalah pertama kalinya ia menghasilkan reaksi apapun sejak hari Mu Chen mendapatkannya. Asal-muasal benda itu tidak diketahui. Tapi ternyata seseorang dengan sengaja menyembunyikannya di celah ruang angkasa itu. Jika bukan karena kompas pencarian roh, Mu Chen tidak akan menemukannya. Menurut spekulasinya, objek tersebut harus terkait dengan harta karun rahasia duniawi. Tetapi benda ini sepertinya memiliki beberapa metode aktivasi khusus. Terlepas dari berapa banyak energi yang disuntikkan Mu Chen, itu masih sulit dikendalikan. Untungnya, objek itu akhirnya menunjukkan reaksi. Mungkinkah karena lampu? Mata Mu Chen berkedip. Dia mengarahkan pandangannya ke 5 lingkaran cahaya di tengah danau. Pada saat ini, banyak kekuatan teratas mencoba menghentikan mereka, tetapi tidak ada yang berhasil. Kelima lingkaran cahaya itu menghindari banyak serangan dan sepertinya memiliki energi spiritual. Segitiga besi hitam akhirnya bereaksi setelah Mu Chen memasuki danau. Selanjutnya, Mu Chen sangat yakin bahwa itu disebabkan oleh lingkaran cahaya. Untuk membuktikan teorinya, Mu Chen melesat dan terbang menuju lingkaran cahaya. Saat dia mendekati mereka, besi hitam misterius di tangannya menjadi semakin panas. Apakah begitu? Mata Mu Chen cerah. Dia bertanya-tanya apakah itu imajinasinya, karena dia menyadari lingkaran cahaya melambat ketika dia berada di dekat mereka. Rasanya seperti cincin cahaya telah menemukan sesuatu yang familiar. Benda ini sangat berguna. Mu Chen bersukacita saat mengamati situasinya. Dia sama sekali tidak ragu. Dia memaksimalkan kecepatannya dan menyerang ke arah lingkaran cahaya paling terang di antara mereka semua. Dia bisa mengatakan bahwa lingkaran cahaya paling terang adalah 2 kali ukuran lingkaran kecil lainnya. Dengan satu pandangan, dia tahu itu bukanlah lingkaran cahaya biasa. Sebelumnya, banyak kekuatan teratas berusaha untuk menangkapnya, tetapi berhasil menghindari semua serangan mereka. Lingkaran cahaya ini sepertinya mampu menembus kekosongan antar ruang. Bahkan penguasa kelas 6 tidak bisa mengejar kecepatannya. Namun, lingkaran tersebut tidak bisa meninggalkan danau. Jika tidak, bahkan kekuatan top seperti Sleeping King tidak akan bisa menyusul. Mu Chen memiliki target yang jelas. Namun, kekuatan top di sekitarnya menyeringai padanya ketika mereka melihat Mu Chen menuju ke lingkaran cahaya terbesar itu. Mereka telah mengalami kemeriahan lingkaran cahaya itu. Sebelumnya, hampir 10 penguasa kelas 6 berusaha mencegatnya dengan bergandengan tangan, tetapi lingkaran itu hanya bermain-main dengan mereka. Meskipun Mu Chen telah menunjukkan kemampuan bertarung yang tangguh dalam pertempuran dengan Pangeran Dunia Bawah dan Fang Yi, kekuatan kasar tidak akan bekerja di sini. Jadi kekuatan tertinggi di depannya memberi jalan saat dia menyerang ke depan. Yang ingin mereka lakukan hanyalah menonton Mu Chen mempermalukan dirinya sendiri. Mu Chen tidak bisa diganggu dengan pendapat orang lain. Tanpa ada hambatan di depannya, dia dengan cepat mendekati lingkaran cahaya itu. Saat Mu Chen menyerbu lebih dekat ke lingkaran cahaya, mereka yang menonton tidak cemas sama sekali. Mereka bahkan melambat dan menyaksikan dengan senyuman di wajah mereka. Mu Chen juga mengamati orang-orang yang sedang menunggu untuk menonton pertunjukan. Namun, mereka tidak dapat melihat bahwa Mu Chen memiliki senyum kecil di wajahnya. Dia bisa merasakan peningkatan tiba-tiba dalam panas yang keluar dari segitiga besi hitam di telapak tangannya. Hampir terasa seperti lahar di tangannya. Mu Chen mengangkat telapak tangannya dan mengarahkan segitiga besi hitamnya ke cahaya, yang bergetar dan mencoba melarikan diri lagi. Pada saat itu, Mu Chen bisa dengan jelas merasakan getaran dari besi hitam di tangannya.
Sepertinya ada suara mendengung di udara yang hanya bisa didengarnya. Lingkaran cahaya berhenti kabur begitu suara dengungan bergema di udara ratusan meter darinya. Mengusir. Tepat pada saat itu, mata Mu Chen menajam. Sinar keluar dari punggungnya. Sepasang sayap Phoenix terentang, dan kecepatannya sudah maksimal. Dalam sekejap, Mu Chen terbang lebih dari ratusan kaki dan muncul di atas lingkaran cahaya itu. Dia dengan cepat mengulurkan telapak tangannya. Sebelum semua orang bisa melihat, dia sudah memegang lingkaran cahaya itu. Tepat ketika dia berhasil meraihnya, ada lautan keheningan yang mematikan di sekitar danau. Mereka yang siap menyaksikan Mu Chen membodohi dirinya sendiri tiba-tiba membeku. Ekspresi tercengang mereka bahkan lebih lucu. Setelah beberapa saat, seseorang akhirnya berseru, dia mendapatkan lingkaran cahaya. Orang itu sangat terkejut sampai dia tergagap. Mereka tidak pernah berpikir bahwa lingkaran yang mereka habiskan begitu banyak usaha untuk diambil akan diambil oleh Mu Chen dengan mudah. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebagian besar kekuatan teratas tercengang, dan kemudian mereka patah hati. Lingkaran cahaya itu adalah yang paling terang, jadi itu pasti mengandung sesuatu yang luar biasa, seperti cairan dewa spiritual yang diperjuangkan semua orang. Tapi sekarang, Mu Chen telah mendapatkannya tanpa kesulitan. Untuk kekuatan teratas lainnya, ini bahkan lebih tidak dapat diterima daripada fakta bahwa Mu Chen telah mengalahkan Pangeran Netherworld dan Fang Yi. Sementara semua orang tercengang, Mu Chen sedikit terkejut juga. Itu adalah hasil yang tidak terduga baginya. Dia hanya berusaha untuk menangkapnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa lingkaran cahaya itu tidak akan bergerak, dan dia bisa menangkapnya dengan mudah. Rupanya, itu karena besi hitam misterius itu. Setelah tertegun sebentar, ekspresi kejutan yang menyenangkan melonjak di matanya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mundur. Di belakangnya, Nine Nether, Lord Asura, dan kekuatan top lainnya dari wilayah Daluo semuanya datang membantunya karena dia dapat dengan mudah terjebak dalam baku tembak yang berkumpul dari kekuatan top bermata hijau itu. Mu Chen bereaksi lebih cepat. Setelah terpana dari pertempuran sebelumnya, kekuatan teratas ragu-ragu untuk bergerak lebih dulu. Sementara mereka menunggu, Mu Chen keluar dari area paling kacau. Tapi sebelum Mu Chen bisa merasa lega, teriakan keras yang terdengar seperti guntur datang dari atas. Anak muda, serahkan benda itu padaku. Ledakan. Teriakan keras itu disertai dengan suara udara yang menyeramkan dari jari. Jari itu begitu kuat hingga merobek ruang kosong. Itu dengan kejam menargetkan bagian atas kepala Mu Chen. Serangan mendadak itu mengejutkan Mu Chen. Untungnya, dia selalu waspada. Dia dengan cepat mengipasi sayap Phoenix-nya dan mengarahkan tubuhnya ke samping untuk menghindari serangan itu. Mengusir, jari yang tajam dan ganas menyapu punggung Mu Chen, meninggalkan rasa sakit yang menyengat. Mu Chen tidak punya waktu untuk diganggu olehnya. Dia mengangkat wajah muramnya. Seorang pria tua berjubah merah perlahan turun di depannya. Orang tua ini memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Matanya tajam dan sepertinya bisa membunuh. Orang tua itu mengarahkan pandangannya pada Mu Chen. Dia memiliki energi spiritual yang sangat kuat yang beredar di sekitarnya. Master Paviliun Selatan dari Paviliun Ilahi. Hati Mu Chen tenggelam ketika dia melihat sesepuh berjubah merah, karena dia adalah salah satu dari 4 master dari Paviliun Ilahi. Dia tidak muncul di sembarang tempat. Bahkan ketika ketiganya pergi untuk mencegat Sleeping King, dia masih dalam kegelapan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Rupanya, dia sekarang telah memilih Mu Chen sebagai targetnya dan terkunci padanya. Di belakangnya, 9 Nether dan yang lainnya mengubah ekspresi saat Mu Chen menjadi sasaran Master Paviliun Selatan. Mereka mempercepat, tetapi banyak sosok muncul dari ruang terdistorsi di depan mereka. Semuanya adalah kekuatan tertinggi di Paviliun Ilahi. Kupikir kalian semua harus tetap di sini. Pemimpinnya, Dewa Naga Langit, tertawa keras. Dia melambai ke bawah. Kekuatan teratas di belakangnya bergegas maju seperti serigala lapar, menghalangi upaya mereka untuk membantu Mu Chen. Mu Chen melihat kekacauan di belakangnya, dan dia memperhatikan bahwa 9 Nether dan sisanya telah dihentikan. Hatinya hancur lagi. Anak muda, serahkan itu padaku. Aku bisa mengampuni hidupmu, atau kamu akan mati hari ini. Orang tua berjubah merah itu menatap Mu Chen dengan mata dinginnya. Dia tahu bahwa mengingat senioritasnya, dia mungkin akan diejek jika dia meletakkan tangannya pada Mu Chen, tetapi dia tidak bisa diganggu lagi.
Jika cairan dewa spiritual jatuh ke tangan wilayah Daluo, penguasa paviliun ilahi akan marah. Tampak murung, dia bertanya dengan tawa dingin, paviliun ilahi benar-benar tebal. Bagaimana Anda bisa menyebut diri Anda salah satu master dari paviliun ilahi ketika Anda mencoba berurusan dengan junior seperti saya? Petik 2. Jangan mencoba mengulur waktu. Karena Anda tidak ingin memberikannya kepada saya akan mengambilnya dari Anda. Petik 2. Master Paviliun Selatan tetap tidak terpengaruh oleh ejekan Mu Chen. Dia tersenyum dingin dan mengayunkan lengan bajunya. Dia melesat ke arah Mu Chen, dan jubah merahnya membuat suara berdengung. Energi spiritual yang hebat menyapu, dan penindasan begitu kuat sehingga Mu Chen hampir tidak bisa bernapas. Meskipun Pulau Batu telah menekan energi spiritual semua orang, Master Paviliun Selatan masih terus memiliki kekuatan yang setara dengan penguasa kelas 6. Mu Chen memperhatikan ketika South Pavilion Master melesat keluar seperti elang menangkap mangsanya. Matanya menjadi kejam. Karena lelaki tua ini agresif, dia perlu mengeluarkan beberapa keterampilan tersembunyinya. Saat dia merenung, lempengan batu kuno tiba-tiba muncul di tangan Mu Chen. Papan catur ilahi dari maksud bertarung. Papan batu yang tampak kuno muncul di tangan Mu Chen. Itu memiliki garis misterius dan rumit di atasnya. Ketika dia melihat lebih dekat, dia bisa melihat patung batu mini di atasnya juga. Patung-patung batu itu sangat hidup, menyebabkan mereka terlihat hampir hidup. Papan batu ini adalah papan catur ilahi dari maksud bertarung, yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Arai Langit. Itu telah diambil dari relik kematian. Juga di papan, ada 1000 tentara batu, yang kekuatan kolektifnya sangat kuat. Tetapi objek ini dimaksudkan untuk penggunaan satu kali saja. Karena itu, Mu Chen belum ingin menggunakannya, karena tentara batu akan menghilang. Namun, pada saat krisis ini, dia menyadari bahwa dia mungkin tidak punya pilihan. Jika itu berarti kehilangan nyawanya, tidak ada gunanya menyimpan harta karun seperti itu. Huff, Anda masih berani melawan. Kamu benar-benar keras kepala. Master Paviliun Selatan tersenyum dingin ke arah Mu Chen. Meskipun papan batu itu kelihatannya memiliki fluktuasi yang tidak biasa, itu sepertinya tidak membuatnya khawatir. Bagaimanapun, bahkan jika energi spiritualnya ditekan, dia masih bisa membunuh Mu Chen tanpa kesulitan. Saat dia menyelesaikan pernyataannya, dia membuka telapak tangannya. Di sana, energi spiritual seperti laut yang luar biasa berkumpul dengan gila-gilaan. Hanya dalam beberapa saat, energi spiritual berubah menjadi bulu merah menyala, yang membara dalam nyala api. Suhu di tanah tiba-tiba melonjak dan menjadi sangat panas. Seni ilahi Phoenix Api, pembakar langit bulu api. Meskipun Master Paviliun Selatan tidak takut pada Mu Chen masih dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas di wilayah utara. Karena itu, dia tetap berhati-hati, tidak menahan diri. Langkah yang baru saja dia lakukan akan membunuh Sovereign Grade 6. Orang tua dari paviliun ilahi memang kejam. Namun, Mu Chen menunjukkan keterampilan yang luar biasa. Di luar wilayah, berbagai kekuatan teratas yang melihat pemandangan ini merasa terkejut. Beberapa pemain paling berpengaruh yang mencapai level Sovereign Grade 6 menunjukkan kesungguhan dan ketakutan yang luar biasa di wajah mereka. Ternyata, terungkapnya peristiwa ini tidak terduga. Mu Chen, yang menerima serangan ofensif brutal, mungkin memiliki kesempatan kecil untuk bertahan hidup. Master Paviliun Selatan berdiri di udara. Dia melihat Mu Chen dengan matanya yang tajam, saat dia menjentikkan salah satu jarinya yang telanjang. Weng, saat jari itu dijentikkan, bulu yang berapi-api menyapu dengan cepat. Api merah menyebar, seolah-olah menelan seluruh negeri. Saat api merah membumbung tinggi, mereka tampak berubah menjadi burung phoenix yang berapi-api, yang membawa api yang bisa menghancurkan seluruh dunia. Sekarang, itu menyerbu ke arah Mu Chen. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, saat dia menghadapi pelanggaran yang menakutkan dari Master Paviliun Selatan. Jika dia tidak memiliki kartu truf, seperti papan catur ilahi dari niat bertarung, dia akan kehilangan banyak waktu hari ini. Orang tua ini, Mu Chen memarahi diam-diam di dalam hatinya. Dia mengertakkan gigi. Tanpa ragu-ragu, energi spiritualnya mengalir ke papan catur melalui telapak tangannya. Weng, dengan masuknya energi spiritual, sinar kaca bersinar dari papan batu kuno. Angka-angka juga keluar dari papan. Dalam sekejap, semangat juang yang menakutkan tiba-tiba muncul, lalu berubah menjadi lambang semangat juang. Lambang itu bertabrakan dengan bulu yang berapi-api. Bang!
dampak spiritual yang menakutkan terjadi, dan ruang dalam jarak beberapa ribu kaki bergetar. Tubuh dan aura kekuatan atas di dekatnya terguncang dengan parah. Mereka segera mundur beberapa langkah. Ketika mereka akhirnya menstabilkan tubuh mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah pertempuran sekali lagi, wajah mereka melonjak karena terkejut dan tidak percaya. Mu Chen masih berdiri di sana, tanpa cedera, di langit. Gerakan hebat yang baru saja ditunjukkan oleh Master Paviliun Selatan tidak menyakitinya sedikit pun. Apa itu? Keterkejutan mereka hanya berlangsung sesaat, sebelum teriakan mengejutkan terdengar. Saat itu, mereka melihat cahaya abu-abu bersinar di belakang Mu Chen. Lampu ini sebenarnya adalah ribuan prajurit lapis baja abu-abu. Semangat bertarung menakutkan yang terpancar dari pasukan lapis baja abu-abu ini sungguh luar biasa. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Di langit, Master Paviliun Selatan juga sedikit terkejut ketika pasukan lapis baja abu-abu tiba-tiba muncul di belakang Mu Chen. Wajah lamanya menjadi suram. Dia tidak menyangka bahwa gerakan pembunuhnya akan diblokir oleh Mu Chen dengan mudah. Jadi, Anda memiliki papan catur ilahi dari maksud bertarung. Kalian anak, punya harta karun, kata Master Paviliun Selatan, tampak muram dan mengertakkan gigi. Bagaimanapun, dia adalah kekuatan tertinggi di wilayah utara. Karena itu, dia sangat berpengetahuan dan dengan mudah mengenali papan batu Mu Chen dengan satu tampilan. Mu Chen sedikit terkejut dengan kesadaran lawannya ini. Bagaimanapun, ini adalah harta yang sangat langka. Orang tua itu memang memiliki mata yang tajam. Karena kamu tahu harta karun ini, tolong bantu aku menguji kekuatannya hari ini. Mu Chen tersenyum. Karena ini hanya objek sekali pakai, dia bertekad untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Saat dia menyelesaikan kalimat terakhirnya, dia membenturkan jarinya dengan ringan ke papan catur. Weng, suara senandung menyebar, saat 1000 tentara tiba-tiba membuka mata mereka di belakang Mu Chen. Mereka tidak memiliki kecerdasan apapun, tetapi mereka memiliki hasrat yang besar. Ledakan, semangat juang yang agung meledak dari tubuh mereka, seperti gunung berapi yang meletus. Semangat bertarung berkumpul di udara, menelan langit dan matahari. Penindasan yang menakutkan menyebabkan kekuatan atas di sekitar wilayah danau mengubah ekspresi wajah mereka. Merasa semangat juang yang menakutkan, ekspresi Master Paviliun Selatan juga mengeras. Jika dia masih di masa jayanya, dia tidak akan takut pada prajurit batu ini. Tapi, energi spiritual di tubuhnya saat ini hanyalah sebagian kecil dari sebelumnya. Jadi, jika mereka bertarung sekarang, hasilnya tidak dapat diprediksi. Master Paviliun Selatan berpikir dalam hati, papan catur ilahi dari maksud bertarung itu membutuhkan sirkulasi energi spiritual. Jika aku membunuh pemuda itu dengan beberapa gerakan cepat, para prajurit batu akan menghilang. Dengan mata berkedip, Master Paviliun Selatan tiba-tiba memasang tampang galak. Saat dia melangkah keluar, sosoknya tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Meskipun dia telah melakukan langkah yang tidak biasa, Mu Chen sudah siap untuk itu. Saat lelaki tua itu menghilang, dia mencabut sepasang sayap Phoenix miliknya dan mengepakkannya dengan liar, pindah ke tentara dengan kecepatan kilat. Master Paviliun Selatan tiba di tempat di mana Mu Chen berdiri, tetapi dia merindukannya. Wajahnya berubah serius, karena dia tidak menyangka bahwa Mu Chen akan begitu licik. Mu Chen, yang sekarang bercampur di antara kerumunan tentara, tersenyum dingin ke arah lelaki tua itu. Dia memegang erat papan caturnya, lalu mulai menyuntikkan lebih banyak energi spiritual ke dalam barisan tentara. 1000 pasang mata, cekung namun panik, menatap Master Paviliun Selatan. Saat semangat juang gelap yang tebal mulai bergemuruh seperti awan gelap, ia berubah menjadi tombak batu semangat juang, yang memiliki rune di sepanjang itu. Ada sekitar beberapa ribu rune di tombak tunggal itu. Tombak batu melewati kehampaan dan muncul di hadapan Master Paviliun Selatan. Itu melesat langsung ke arahnya. Menghadapi pelanggaran yang akan datang ini, Master Paviliun Selatan tampak serius, bergerak mundur. Dia kemudian mengubah formasi tangannya dan berteriak, Fire Phoenix Palm. Dia meletakkan telapak tangannya ke depan, mengirimkan energi spiritual pertempuran yang hebat dan menyebabkan nyala api merah berputar. Itu akhirnya berubah menjadi pohon Phoenix api besar dan bertabrakan dengan tombak batu. Dong, itu adalah bentrokan yang keras, yang memancarkan gelombang kejut yang menyebar dengan cepat. Ruang itu segera terdistorsi. Bahkan danau di bawahnya memiliki gelombang pasang naik sebagai efek.
Sampingnya, huff. Gelombang kejut jelas telah mengguncang Master Pavilion Selatan, saat dia membuat suara huff sebelum mundur beberapa kaki. Mu Chen, di sisi lain, bersembunyi di antara prajurit batu, jadi dia sama sekali tidak terluka. Rupanya, Master Pavilion Selatan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertukaran pukulan ini. Kekuatan teratas dari berbagai kekuatan merasa terkejut. Sebagai Sovereign Grade 8, South Pavilion Master adalah orang bergengsi di wilayah utara. Tapi, setelah melihatnya kalah dari Mu Chen berulang kali, dampak yang diciptakan ini untuk yang lain agak serius. Orang tua itu menstabilkan tubuhnya dengan ekspresi marah. Dia memandang Mu Chen seperti dia ingin merobek Mu Chen menjadi beberapa bagian. Tapi, dia tahu bahwa dia sudah kehilangan muka dalam pertarungan ini. Dia pikir itu akan menjadi sepotong kue untuk berurusan dengan Mu Chen, karena dia hanya seorang Sovereign Grade 5. Tapi kenyataannya, dia tidak hanya tidak bisa berurusan dengan Mu Chen, tapi dia telah mendaratkan dirinya dalam situasi yang memalukan. Bajingan ini, Master Pavilion Selatan sangat marah, tetapi dia tidak melakukan upaya lebih lanjut untuk melawan Mu Chen. Setelah bertukar pukulan, dia sudah tahu bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan 1000 pasukan dalam kondisinya saat ini. Akan mudah untuk membunuh bajingan itu, jika aku masih dalam keadaan prima. Ini sungguh sia-sia. Master Pavilion Selatan mengertakkan gigi dan menatap Mu Chen dengan kebencian. Tapi, dia tidak berani memasuki jangkauan serangan prajurit batu. Hasil dari konfrontasi ini sangat mengejutkan bagi Raja dan Master Pavilion di wilayah Daluo dan Pavilion Ilahi. Raja tidur khawatir tentang Mu Chen, tetapi sangat terkejut bahwa hasilnya ternyata sangat berbeda dari yang diperkirakan kebanyakan orang. Mu Chen tidak ditangkap, sebaliknya, dia telah memaksa Master Pavilion Selatan ke dalam kondisi yang memalukan. Anak ini punya banyak kartu truf. Dia penuh kejutan, ketiga raja itu bertukar pandang dan menghela nafas lega. Terlepas dari karakter mereka yang tertutup, mereka tidak bisa tidak menyanyikan pujiannya di dalam hati mereka. Tapi, Mu Chen tidak akan pernah tahu tentang pujian setinggi itu. Tetap saja, dia lega bahwa dia bisa menggunakan pasukan batu untuk memaksa mundur dari Master Pavilion Selatan, terlepas dari apakah itu memberinya ketenaran atau keuntungan. Dia menggenggam tangannya, lingkaran cahaya sebelumnya muncul di dalamnya. Dengan perlindungan pasukan batu, sekarang adalah waktu terbaik untuk mengambil hartanya. Cahaya yang mengelilingi objek dengan cepat menghilang, dan objek perlahan-lahan muncul ke permukaan. Mu Chen melihatnya lebih dekat, menjadi segera terpana saat objek itu terungkap. Stopless tembikar. Saat cahaya perlahan menyebar, benda itu terungkap. Mu Chen tertegun, dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Cahaya menghilang, dan stopless tembikar hitam seukuran kepala manusia ada di tangannya. Ada simbol kuno di toples, dan itu memancarkan fluktuasi energi spiritual yang aneh namun lemah. Mu Chen bisa tahu sekilas bahwa itu bukan artefak ilahi yang dinilai tinggi. Ini adalah, mulut Mu Chen sedikit terbuka saat dia dengan erat mengepalkan toples tembikar hitam yang tampak aneh. Toples itu terlihat sangat rapuh, seperti bisa pecah jika digenggam lebih keras. Mu Chen memeriksa toples tembikar hitam dengan hati-hati dan berulang kali. Wajahnya berubah muram, karena benar-benar terlihat seperti toples biasa. Tidak ada apa-apa di dalamnya, belum lagi cairan dewa spiritual. Mempertimbangkan risiko yang dia ambil untuk memperjuangkan objek ini, mengapa berubah menjadi seperti ini? Apa itu? Kekuatan top lainnya juga mengamati Mu Chen ketika wajahnya berubah suram. Mereka semua melihat toples tembikar hitam. Fluktuasi energi spiritual sangat lemah. Tidak mungkin ini adalah artefak ilahi yang tiada taraf. Bagaimana mungkin? Spiritualitas adalah yang terbesar di antara semua lingkaran cahaya. Mengapa itu menjadi barang yang tidak berguna? Petik 2. Bagaimanapun, ini jelas bukan cairan dewa spiritual. Petik 2. Semua bisikan mulai menyebar dengan segera. Banyak dari wajah kekuatan top dipenuhi dengan pertanyaan dan kebingungan. Master Pavilion Selatan merasa lega ketika dia melihat ini dari kejauhan. Jika Mu Chen benar-benar mengeluarkan cairan dewa spiritual dari lingkaran cahaya, dia akan melakukan dosa besar. Master Pavilion Selatan merasa santai dan mengejek Mu Chen. Huff, sepertinya kamu tidak begitu beruntung. Dia bisa tahu bahwa papan catur ilahi dari niat bertarung Mu Chen memiliki keterbatasan. Jika tidak, dia tidak akan menggunakannya sebagai upaya terakhir selama keadaan darurat.
Tapi melihat harga yang telah dibayar Mu Chen untuk barang yang tidak berguna seperti itu, Master Paviliun Selatan merasa jauh lebih bahagia. Mu Chen menatap dingin ke arah South Pavilion Master yang tersenyum. Dia sama sekali tidak peduli dengan lelaki tua itu. Dia melihat toples tembikar kuno di tangannya. Dia mengerutkan kening. Ini seharusnya bukan barang yang tidak berguna. Jika tidak, besi hitam misterius itu tidak akan bereaksi. Master Aula keempat menghabiskan semua usahanya untuk ini. Mungkinkah hanya untuk bersenang-senang telah menciptakan sesuatu yang tidak berguna? Mata Mu Chen berkedip-kedip saat dia semakin bingung. Dia memegang erat toples itu dan berpikir sejenak. Setelah beberapa waktu, dia mengertakkan gigi dan mengedarkan energi spiritualnya. Dia menyuntikkan energi spiritualnya ke dalam kendi. Dia ingin tahu dengan pasti apakah benda ini tidak berguna. Saat energi spiritual dari dalam Mu Chen terus memasuki toples, dia bisa melihat bahwa simbol di toples itu sedikit cerah. Meskipun transformasi itu terlalu kecil, Mu Chen bisa melihatnya dengan jelas. Jadi, tanpa ragu-ragu lebih jauh, ruang di belakangnya bergetar, dan laut berdaulatnya muncul ke permukaan. Dia berencana untuk menyuntikkan energi spiritual kekerasan ke dalam toples tembikar. Simbol-simbol di permukaan toples dengan cepat menjadi lebih cerah. Sebagian besar kekuatan teratas di sekitarnya sedikit tertegun oleh gerakannya. Mereka menggelengkan kepala karena mereka mengira Mu Chen hanya berusaha terlalu keras. Namun, Mu Chen tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Dia tahu bahwa simbol di toples telah menjadi sangat cerah, dan jantungnya tiba-tiba mulai berdebar kencang. Dia bisa merasakan toples itu mulai bergetar. Getaran menjadi kuat. Guci tembikar kuno tiba-tiba berguncang dan bangkit dari tangan Mu Chen ke udara di depannya. Toples itu tiba-tiba sedikit miring dan menghadap ke bukaannya di atas danau zamrud. Weng, suara senandung yang aneh terdengar, dan cahaya perlahan berkumpul di lubang toples. Hisapan yang tidak biasa tiba-tiba keluar dari lubang itu. Saat hisapan meletus, danau di seberang tiba-tiba bergemuruh dengan gelombang pasang. Semua kekuatan teratas tercengang olehnya saat pilar air melesat keluar dari danau zamrud dan tersedot ke dalam lubang toples terus-menerus. Air danau itu agak kental, dan deras. Bahkan ruang itu tidak bisa menahan beratnya dan menjadi terdistorsi. Kekuatan tertinggi seperti Raja Tidur tidak akan berani menginjakan kaki di danau. Namun, air danau seperti itu kini tersedot ke dalam tempayan tembikar kuno. Perubahan tak terduga itu mengejutkan semua orang di danau. Air danau diubah oleh energi spiritual Master Aula keempat, dan itu sangat keras dan kuat. Meskipun sebagian besar kekuatan teratas memperjuangkannya, tidak ada yang berani memasuki danau, bahkan jika mereka adalah penguasa. Kelas 9. Namun, sekarang semuanya tersedot ke dalam toples tembikar. Di bawah tatapan kaget semua orang, toples tembikar itu seperti lubang tanpa dasar yang terus-menerus menyedot semua air danau. Saat air danau energi spiritual masuk, kekuatan puncak dapat secara samar-samar melihat bahwa toples kosong itu sekarang diisi dengan kabut air kemasan. Saat kabut emas berkumpul dan mengembun, fluktuasi menakutkan terpancar dari toples tembikar. Berbagai kekuatan teratas di tanah mengamati fluktuasi, dan mereka tiba-tiba terkejut. Semuanya berseru, itu cairan dewa spiritual. Begitu mereka berseru, wilayah itu langsung meledak menjadi keributan. Semua dari mereka mulai menatap dengan mata terbuka lebar. Setelah beberapa saat, mereka menyadari apa yang terjadi dan berkata, guci tembikar itu dimaksudkan untuk menyedot energi spiritual dan memadatkannya menjadi cairan dewa spiritual. Semua kekuatan teratas menarik napas dingin. Jadi inilah bagaimana cairan dewa spiritual muncul. Energi spiritual sangat tebal, bahkan penguasa kelas 9 tidak akan berani menyentuhnya. Jadi seseorang harus menggunakan benda-benda unik yang ditinggalkan oleh Master Aula keempat sebelum seseorang dapat memadatkan cairan dewa spiritual. Master Paviliun Selatan sedang menyaksikan pemandangan itu dengan tercengang. Saat berikutnya, dia terlihat marah ketika penyesalannya memenuhi hatinya hingga penuh. Dia tidak menyadari bahwa sementara Mu Chen tidak memperoleh cairan dewa spiritual secara langsung, dia memang mendapatkan objek yang bisa dia gunakan untuk menyingkatnya. Bajingan ini punya keberuntungan. Master Paviliun Selatan mengertakkan gigi. Jika bukan karena tentara batu yang melindungi Mu Chen, dia pasti sudah bergerak dan menyambar toples itu. Namun, dia tidak akan bisa menang melawan semangat juang pasukan batu yang menakutkan, jadi dia tidak berani cukup dekat untuk menyerang. Wilayah itu dalam kekacauan saat ini karena penemuan Mu Chen.
Berbagai kekuatan berhenti bertukar pukulan saat mereka semua menyaksikan Toples dengan kecemburuan di hati mereka. Tiga raja dan para bangsawan lainnya berkumpul saat mereka bertukar pandang satu sama lain. Mereka terkejut sekaligus khawatir. Jika berbagai kekuatan memutuskan untuk bergabung bersama, wilayah Daluo tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Sementara mereka khawatir, suara bersemangat lainnya berseru, "Ini, botol giok ini juga dapat memadatkan cairan dewa spiritual." Tiba-tiba, perhatian semua orang beralih ke suara itu. Kekuatan tertinggi dari gerbang iblis tiba-tiba mengangkat botol giok di tangannya. Simbol itu juga muncul di botol giok, dan itu menyedot air dari danau di bawah. Itu kemudian dipadatkan menjadi cairan dewa spiritual. Namun, kecepatan hisap dan kondensasi jauh lebih lemah dibandingkan dengan Toples di tangan Mu Chen. Botol giok juga telah diperoleh dari salah satu lingkaran cahaya api sebelumnya. Setelah pertempuran sengit, dia beruntung memilikinya. Meskipun pada awalnya dia cukup kecewa, dia mencobanya seperti yang dilakukan Mu Chen. Dia kemudian menemukan bahwa dia dapat mengaktifkan botol itu. Kekuatan tertinggi dari gerbang iblis itu senang, dan mereka terbang menuju kekuatan tertinggi itu dan botol giok tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka mengepung botol dan kekuatan teratas dengan kewaspadaan dan pertahanan di mata mereka, karena kekuatan lain secara terbuka cemburu. Harus ada beberapa perangkat yang akan memadatkan cairan dewa spiritual. Setelah beberapa putaran pencarian, seseorang dengan cepat bersukacita. "Haha, aku juga memilikinya." Ada cangkir teh kecil di tangannya. Ketika dia mengaktifkan cangkir teh, cangkir itu mulai menyedot air dari danau. Tetapi kecepatannya bahkan lebih lambat dari botol sebelumnya. "Saya memilikinya di sini. Haha, saya juga." Petik 2. Setelah beberapa saat kekacauan, sebagian besar orang telah menemukan beberapa perangkat yang tidak biasa, dan kebanyakan dari mereka dapat menyedot air danau dan memadatkannya menjadi cairan dewa spiritual setelah aktivasi. Namun, kecepatan lambat perangkat lain ini tidak tertahankan. Berbagai kekuatan mengawasi dan membandingkan perangkat mereka dengan Toples di tangan Mu Chen. Mereka berkecil hati, karena kecepatan cepat tempayan tembikar tidak ada bandingannya. Itu tidak benar, perbedaannya terlalu banyak. Toples di tangan anak itu terlalu cepat. Pada tingkat ini, semua air akan tersedot, dan dia akan memadatkan cairan dewa spiritual terkuat dan terlengkap. Petik 2. Kami membutuhkan perangkat yang lebih kuat. Semua mata kekuatan teratas berkedip. Saat berikutnya, mereka mengangkat kepala dan mengunci mata mereka pada tiga lingkaran cahaya yang tersisa di atas danau. Lingkaran cahaya memancarkan spiritualitas yang kuat, jadi pasti luar biasa. Harus ada perangkat yang kuat di dalamnya. Saat berbagai kekuatan mengarahkan pandangan mereka pada tiga lingkaran cahaya, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. "Pergilah, berjuang untuk itu." Keheningan hanya berlangsung beberapa detik sebelum ledakan terdengar di wilayah tersebut. Ledakan. Semua kekuatan teratas menyerang tiga lingkaran cahaya seperti anjing gila. Start. Siapa yang berani bertarung dengan paviliun ilahi? Kami tidak akan melepaskan mereka. Petik 2. Paviliun ilahi, yang telah menghadapi Raja Tidur dan yang lainnya, tidak bisa lagi menahan kesabaran mereka. Mereka yang pertama melesat keluar, dan mereka berteriak dengan marah. Mereka hanya mendapatkan sebuah cangkir giok kecil, yang terlalu lambat dalam menyedot air danau. Pada tingkat itu, mereka hanya bisa memadatkan cairan dewa spiritual yang lemah. Jika mereka menyerahkan cairan dewa spiritual yang lemah kepada penguasa paviliun ilahi, dia akan sangat marah. Tidak ada cukup perangkat untuk kita semua. Menurutmu kita harus takut pada paviliun ilahi? Petik 2. Hanya ada tiga lingkaran cahaya yang tersisa, dan semua orang prihatin tentang kekuatan cairan dewa spiritual yang terkondensasi. Jadi tidak ada yang benar-benar peduli tentang paviliun ilahi. Semua kekuatan teratas dibebankan ke lingkaran cahaya terakhir. Energi spiritual yang menakutkan berdampak dan meledak, dan ruang itu pecah berkeping-keping. Tiga raja dan sisa penguasa dari wilayah Daluo tidak bergabung dalam pertarungan, karena guci yang dimiliki Mu Chen sudah cukup baik. Mereka bertukar pandang satu sama lain, dan ekspresi campuran muncul di wajah mereka. Kali ini, Mu Chen benar-benar memberikan kontribusi besar.